hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja. Sudah 1 minggu kita bersua kembali via online. Ayo kita awali persekutuan kita dengan doa ya, sama-sama lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh beribadah secara online. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, biarlah kami mau bersekutu bersama sehingga kami boleh memuji memuliakan Kau, mau belajar mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak yang boleh menyukakan Kau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Nah, sudah 1 minggu ya kita boleh lewati menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Siapa yang saat ini sakit? Ya, sakit ya. Atau siapa yang hari ini habis menangis? Gitu. Atau siapa yang hari ini bergembira? Karena ada semuanya itu dari Tuhan Yesus. Kita harus beriman dan percaya ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya karena ada Tuhan yang turut campur di dalamnya. Sehingga ketika kita sedih ada sukacita ya Tuhan tambahkan di sana ya. Atau kita ada waktu kita sakit kita minum obat, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, pasti kita ada kesembuhan ya. Kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan satu pujian ya. Pujiannya itu berkata kita dilarang berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa nanti Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ayo sama-sama kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ayo. Sesudah kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan,
saatnya kita mau masuk dalam perenungan firman-Nya. Kita mau belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Cerita kali ini diambil di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. Begini ceritanya ya. Adik-adik masih ingat gak Paulus pernah memberitakan Injil di kota Tesalonika? Di sana, di kota Tesalonika itu, Paulus sangat senang hatinya ya. Sukacita Paulus waktu di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika itu pada awalnya adalah jemaat yang kurang baik atau banyak yang jahat gitu ya. Juga mereka masih mengadakan penyembahan kepada berhala ya. Tetapi sesudah mendengar pemberitaan Injil dari Paulus, mereka bertobat. Mereka dari yang jahat menjadi jemaat yang baik. Kenapa bisa mereka berubah? Mereka bisa berbalik dari yang jahat menjadi yang baik. Kenapa? Itu karena Paulus menasehati mereka itu dengan hati yang tulus dan murni dari firman Tuhan aja. Jadi Paulus tidak mengajarkan dari mendengarkan atau berita-berita lainnya, tapi dari firman aja. Juga kalau Paulus mengajarkan firman Tuhan itu, dia tidak mengajarkan pada yang jelek atau kesesatan, membawa jemaat menuju orang sesat, tetapi membawa mereka menjadi hidup lebih baik ya, tidak jahat lagi, tidak menyembah berhala lagi. Juga Paulus itu tidak suka membohongi jemaat atau menipu jemaat dengan perkataan-perkataannya yang untuk kepentingannya pribadi Paulus. Juga Paulus itu tidak suka dipuji, tidak suka dipuji-puji gitu. Orangnya sederhana ya. Kalau memberitakan firman Tuhan itu, dia tidak mau menyukakan manusia. Tetapi ketika firman Tuhan dinyatakan, yang disukakan adalah Allah sendiri ya. Allah yang disembahnya, yaitu Tuhan Yesus ya. Terus bagaimana hidupnya Paulus sehari-hari? Untuk kebutuhan hidup Paulus sehari-hari, Paulus bekerja sebagai pembuat tenda ya. Dia tidak mau hidupnya bergantung kepada jemaat. Mestinya boleh ya Paulus dihidupi oleh jemaat, tapi Paulus tidak mau membebani jemaat di Tesalonika dengan kehidupannya sehari-hari. Setelah kita melihat ya teladan daripada Paulus ini, yang dapat kita petik itu apa dalam cerita ini? Ayo adik-adik. Kita pasti ya pingin ya hidup seperti Paulus ya, menyukakan Tuhan ya, mewartakan Injil. Kalau besar nanti kita harus seperti itu. Yang terpenting saat ini kita harus tetap belajar tentang firman Tuhan ya, melalui apa? Sekolah minggu ini, atau pada waktu orang tua beribadah via online di GBI Gra Family, kalian ikut duduk ya, menyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kita kalau belajar firman Tuhan, hidup kita bisa dirubah. Karena satu ya, firman Tuhan itu mengubah kita menjadi anak yang tidak sombong, tidak nakal, terus tidak mau menjadi anak yang tidak menurut. Itu diubahkan menjadi anak yang menurut ya, anak yang membangkang gitu. Diubahkan oleh firman Tuhan, diajarkan untuk dapat berubah menjadi baik. Dan ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan apa?
Itu jawaban yang nomor 2. Kita akan menjadi rendah hati. Terus kita menjadi anak yang gigih pada keinginan kita. Terus kita ini jadi giat. Seperti belajar-belajar yang sulit-sulit, kita tidak putus asa. Kita gigih belajar, nggak hafal. Kita jam berapa kita belajar, bermain juga, tapi belajar lebih utama. Terus yang terpenting kalau kita belajar firman Tuhan itu tidak mudah putus asa. Banyak anak-anak yang kecil itu putus asa ya hidupnya ya. Tapi kita anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh putus asa. Kita harus giat, gigih, dan tidak mudah menyerah untuk dapat mencapai cita-cita kita. Dan yang ketiga, yang paling penting ini, dengarkan adik-adiknya. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan terus beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah satu-satunya Allah di dunia ini yang dapat menyelamatkan hidup kita untuk bisa masuk surga. Dan tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Oke, ayat hafalan kali ini diambil di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, kali ini kita mau melihat sebuah cerita tentang bagaimana dunia diambang kehancuran karena polusi. Cerita dimulai dengan ditemukan pesan-pesan terakhir seorang ibu kepada anaknya. Ibu itu berpesan, dahulu dunia masih penuh dengan kenaturalan, masih ada burung-burung di udara, binatang-binatang, juga ikan-ikan di laut. Semuanya itu sangat indah, di mana mereka bisa berkumpul di taman, bermain-main di rumput, juga bisa menikmati udara yang bersih dan air yang jernih. Dan saat ini dunia penuh polusi karena keserakahan dari manusia. Seorang anak laki-laki yang menatap dengan tatapan kosong ke depan, tiba-tiba melihat sebuah benda melayang berwarna biru. Ketika dia berusaha mengambilnya, dia dihalangi oleh petugas, tidak boleh keluar dari area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak boleh dilanggar. Leave. Kemudian anak laki-laki ini mulai mencari benda apakah yang berwarna biru itu. Ketika dia tertidur,
dia dibangunkan oleh sebuah kicauan seekor burung berwarna biru. Karena gusar, dia berusaha mengejar burung itu lagi, tetapi di luar tempat dia tinggal terjadi kekacauan karena para pendemo sedang protes pada pemerintah karena polusi udara yang semakin meningkat. Anak ini dikejar oleh petugas pemerintah karena dia telah keluar dari kota, juga dia telah merusak kendaraan 39 Summer Protocol. Hampir saja anak ini terbunuh kalau tidak ditolong oleh petugas yang baik hati. Dan petugas sangat terkejut ketika masih bisa menemukan ada hal natural di dalam dunia yang penuh dengan polusi berkat kegigihan seorang anak laki-laki. Adik-adik, inti dari cerita ini adalah satu, kita harus mencintai bumi ini. Juga adik-adik harus tetap dan terus belajar firman Tuhan agar menjadi anak yang gigih dan tekun berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita sudah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita semakin percaya dan beriman bahwa keselamatan hidup kekal untuk memperoleh langit baru dan bumi yang baru hanya melalui Tuhan Yesus
satu-satunya Allah yang kita percayai. Adik-adik, sesudah kita memuji memuliakan Tuhan, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa ya. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak ya, kakak akan pelan-pelan ya berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami masih boleh bersekutu via online dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar mengikuti teladan daripada Paulus untuk terus mengikuti Engkau, mewartakan berita tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup melalui apa yang kami kerjakan saat ini. Bimbing pimpin kami Roh Kudus menjadi anak yang baik yang boleh memuliakan Tuhan. Diberkati pula seluruh keluarga kami, papa, mama kami, adik, kakak kami, semuanya Tuhan menyertai, melindungi, memberkati dengan kesehatan, dijauhkan dari corona. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati juga sehingga gereja kami boleh semakin hari boleh memberkati kami jemaatnya, juga orang-orang yang boleh melihat siaran ini. Ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.